Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kucing Storia Labs. Pada video kali ini, kita akan membahas update terbaru aplikasi KSL KAS RT, yaitu versi ke-4,6. Di update kali ini, ada beberapa penyempurnaan penting yang dibuat agar pengelolaan data warga dan data rumah menjadi lebih rapi, lebih jelas, dan lebih aman untuk digunakan dalam jangka panjang. Salah satu perubahan utama pada versi 4,6 adalah penambahan menu baru, yaitu data warga. Sebelumnya, data penghuni digunakan untuk mencatat warga atau orang yang tinggal di lingkungan RT. Namun dalam praktiknya, satu rumah bisa saja ditempati oleh lebih dari satu orang. Misalnya, satu rumah berisi kepala keluarga, istri, anak, atau anggota keluarga lainnya. Kalau semua orang dimasukkan langsung ke menu penghuni, maka data bisa menjadi kurang rapi. Rumah yang sama bisa muncul berkali-kali, drop down, bisa menjadi double, dan kedepannya, laporan iuran bisa membingungkan. Karena itu, pada update versi 4,6 ini, konsep datanya dibuat lebih rapi. Menu penghuni sekarang difokuskan sebagai data rumah atau unit iuran. Sedangkan menu data warga digunakan untuk mencatat semua orang yang tinggal di rumah tersebut. Jadi, alurnya seperti ini. Pertama, admin tetap mengisi data rumah di menu penghuni. Contohnya, rumah S1, RT7, atas nama Nami. Data ini digunakan sebagai dasar rumah atau unit iuran. Kemudian jika di rumah I-1 ada beberapa orang yang tinggal, maka admin bisa masuk ke menu data warga. Di menu data warga, admin bisa menambahkan nama-nama orang yang tinggal di rumah tersebut. Misalnya kepala keluarga, istri, anak, saudara, penghuni kontrak, atau warga kos. Dengan konsep ini, iuran tetap dihitung berdasarkan rumah, bukan berdasarkan jumlah orang. Dengan konsep ini, iuran tetap dihitung berdasarkan rumah, bukan berdasarkan jumlah orang. Jadi walaupun satu rumah berisi 3 orang, tagihan iuran tetap satu rumah, satu tagihan. Ini membuat sistem lebih aman dan tidak menimbulkan double tagihan. Sekarang kita masuk ke panel admin. Setelah login sebagai admin, pada bagian panel admin sudah tersedia beberapa menu seperti nama RT, info, KAS, iuran, penghuni, data warga, dan password. Pada update ini, menu penghuni digunakan untuk data rumah atau unit iuran. Sedangkan menu data warga digunakan untuk data orang per rumah. Jadi admin tidak perlu bingung lagi membedakan antara data rumah dan data orang. Sekarang kita buka menu penghuni. Di menu ini, admin bisa melihat daftar rumah atau unit yang tercatat. Data yang ditampilkan meliputi nama, NIK, jika masih digunakan, rumah, RT, status, nomor HP, dan tombol aksi. Namun secara konsep, menu ini sekarang lebih cocok digunakan sebagai data rumah atau unit iuran. Jadi, satu rumah cukup dibuat satu data utama. Jika ada tambahan anggota keluarga di rumah tersebut, jangan dibuat lagi di penghuni, tetapi masukkan ke menu data warga. Selanjutnya, kita buka menu data warga. Di menu ini, admin bisa mencatat semua warga yang tinggal di rumah tertentu. Pada saat menambah data warga, admin akan memilih rumah terlebih dahulu. Setelah rumah dipilih, sistem akan mengambil data rumah dan RT secara otomatis. Kemudian, admin bisa mengisi nama warga, NIK, nomor HP, hubungan keluarga, status kepala keluarga, jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan, status warga, dan keterangan. Untuk kolom hubungan, tersedia beberapa pilihan seperti kepala keluarga, suami, istri, anak, orang tua, saudara, kontrak, kos, dan lainnya. Kemudian ada pilihan kepala keluarga, yaitu ya atau tidak. Ini berguna agar dalam satu rumah bisa ditandai siapa kepala keluarganya. Misalnya, rumah di -13 memiliki 3 warga. Yang pertama, Waluyo sebagai kepala keluarga. Yang kedua bisa diisi sebagai istri. Yang ketiga bisa diisi sebagai anak. Semua data tersebut
akan masuk ke data warga, namun rumahnya tetap sama, yaitu D13. Dengan begitu, laporan kependudukan menjadi lebih lengkap. Tetapi laporan iuran tetap aman karena masih berbasis rumah. Jadi secara ringkas, update KAS RT versi 4,6 membawa beberapa perubahan penting. Pertama, penambahan menu data warga untuk mencatat semua orang yang tinggal di rumah atau unit tertentu. Kedua, menu penghuni difokuskan sebagai data rumah atau unit iuran. Ketiga, iuran tetap aman karena dihitung berdasarkan rumah, bukan jumlah orang. Keempat, form tambah warga dibuat lebih responsif dan nyaman digunakan. Kelima, tampilan panel admin dan tabel dibuat lebih rapi agar lebih mudah dioperasikan. Dengan update ini, aplikasi KSL KAS RT menjadi lebih siap digunakan untuk kebutuhan administrasi RT yang lebih lengkap. Admin tidak hanya bisa mencatat transaksi KAS dan iuran, tetapi juga bisa mulai membangun database warga dengan lebih tertata. Untuk cara penggunaannya, admin cukup mengikuti alur berikut. Pertama, login sebagai admin. Kedua, masuk ke menu penghuni untuk memastikan rumah atau unit iuran sudah tercatat. Ketiga, masuk ke menu data warga. Keempat, pilih rumah yang sesuai. Kelima, isi data warga yang tinggal di rumah tersebut. Keenam, klik simpan. Setelah itu, data warga akan tersimpan dan bisa diedit atau dihapus jika diperlukan. Demikian tutorial singkat update KSL KAS RT versi ke-4,6. Semoga update ini bisa membantu admin RT dalam mengelola data rumah, data warga, iuran, dan KAS lingkungan dengan lebih rapi dan lebih praktis. Jika setelah update masih ada kendala, silakan lakukan refresh halaman, logout, dan login kembali, atau bersihkan cache browser terlebih dahulu. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.